Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Nurani, NIM 11920600106 dari 5C Pendidikan Biologi. Pada video ini saya akan melaporkan hasil praktikum alat indera yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Untuk pendahuluan dari praktikum alat indera ini berlandas teorikan, alat indera adalah alat yang ada pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mengenal keadaan dunia luar. Nah, alat diartikan sebagai reseptor saraf yang sensitif, sedangkan untuk dunia luar adalah dunia yang di luar tubuh manusia itu sendiri. Nah, yang disebut dengan rangsangan. Reseptor yang ada di dalam tubuh sensitif terhadap rangsangan itu disebut dengan indera. Nah, indera ini mampu mengubah rangsangan menjadi impuls. Kemudian, impuls merupakan sinyal listrik yang sampai ke otak untuk membawa berita, sehingga orang dapat mengenal dunia luar. Nah, untuk itu sangat penting bagi kita mengenal salah satu dari indera. Itu ada indera penglihatan dan indera penciuman. Tujuan dari praktikum ini karena ada dua kegiatan. Kegiatan pertama untuk mengetahui bintik buta, dan kegiatan kedua untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Selanjutnya, alat dan bahan. Pada kegiatan pertama membutuhkan kertas HVS, pulpen, kalender bekas, dan penggaris. Pada kegiatan kedua membutuhkan buk anggur, jahe, tusuk gigi, pisau, dan pusing. Langkah kerja untuk kegiatan yang pertama yaitu menyediakan kertas HVS berukuran 3x14 kemudian ditempel ke kalender bekas. Selanjutnya adalah membuat tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan negatif sejauh 10 cm. Selanjutnya, kertas dipegang dengan tangan kiri oleh teman sejauh 30 cm sesuai dengan ukuran penggaris. Nah, selanjutnya adalah pusatkan pandangan mata kiri dan ke titik dengan mata kanan ditutup. Mata kiri tetap berpusat pada titik dan didekatkan perlahan-lahan hingga tanda positif hilang, dan jauhkan kembali hingga tanda positif tampak kembali. Setelah itu, ukur dan lihat dengan bantuan teman, kemudian dicatat ke dalam tabel. Dan hal ini dilakukan juga pada mata kanan sebanyak masing-masing 3 kali. Langkah kerja pada kegiatan yang kedua, yaitu pertama memotong anggur dengan ukuran yang sama dengan jahe. Kemudian tanpa melihat bau akan menentukan jenis makanan dari rasa. Tutup mata dan pasang penjepit pada hidung, dan di sini menggunakan tangan. Kemudian gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong anggur dan jahe ke dalam mulut dan dikunyah pelan-pelan. Kemudian menentukan jenis makanan yang dimakan. Langkah selanjutnya adalah melepaskan jepitan pada hidung dan makanan sebelum dan setelah tercium baunya ditentukan. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan 1 tentang indera penglihatan, didapatkan bahwa mata kanan yang ditutup ini rata-rata ukuran terlihat pada jaraknya adalah yang pertama jarak pada
tanda plus yang hilang ini 8,67 dan ketika tampak kembali 17,5. Kemudian pada mata kiri yang ditutup jarak tanda plus yang hilang 7,67 cm. Kemudian tampak kembali 15,17 cm. Nah, jika dikaitkan dengan teori, hal tersebut ternyata terdapat titik buta pada mata yang merupakan daerah visual di otak, sehingga tidak mendapatkan informasi dari mata, yakni dari daerah yang berhubungan dengan kurangnya deteksi cahaya dari sel fotoreseptor, di mana saraf optik pada retina karena tidak adanya sel yang mendeteksi cahaya pada cakram optik, maka ada bagian dari bidang visi yang tidak terlihat. Kemudian pada mata kiri dan kanan memiliki perbedaan bintik buta pada jarak tertentu. Nah, tanda titik terlihat dan pada jarak tertentu tanda titik tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pembiasan cahaya dari titik itu jatuh di bagian bintik buta pada retina, sehingga cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Dan sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari titik jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka titik dapat terlihat. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan bertambahnya jarak bintik buta pada seseorang. Selanjutnya saya akan membahas sel pengamatan pada kegiatan yang kedua. Ketika hidung ditutup, aroma pada anggur dan jahe tidak tercium, sedangkan untuk rasanya sendiri anggur manis dan jahe pedas hangat. Kemudian perlakuan hidung tidak ditutup. Nah, aroma pada anggur tidak tercium, sedangkan pada jahe tercium khas jahe. Kemudian untuk rasanya sendiri, anggur masih terasa manis dan jahe masih terasa pedas hangat. Nah, kenapa hal tadi bisa terjadi? Karena adanya hubungan antara indera pembau dan pengecap yang saling bergantungan untuk mendeteksi rangsangan dari bau makanan mencapai rongga hidung yang kemudian diterima oleh reseptor olfaktori lalu diteruskan ke pusat rasa dan bau di otak. Ketika indera pembau atau hidung tidak berfungsi, maka aroma makanan yang sudah masuk ke dalam rongga mulut tidak terdeteksi lagi oleh sensor saraf ke otak. Inilah yang membuat seolah-olah makanan tidak memiliki rasa atau kehilangan rasa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari modul yang pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatannya? Jawaban saya, tanda positif pada percobaan ini adalah sebagai penentu atau untuk mengetahui titik buta pada mata seseorang. Pertanyaan yang kedua, pada jarak tertentu tanda plus hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali, apa sebabnya? Nah, jawabannya adalah pembiasan cahaya dari titik itu jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Dan sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari titik jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka titik dapat dilihat. Pertanyaan yang ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Nah, jawabannya tidak ada hubungan antara titik buta dengan titik warna, karena buta warna merupakan suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu juga buta warna bisa terjadi akibat faktor genetik. Pertanyaan yang keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Adakah kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Jawabannya, orang yang pindah dari tempat terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Ada hubungannya dengan percobaan yang dilakukan dengan bayangan benda yang dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, sehingga mata tidak jelas untuk melihat karena bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Kemudian yang kelima, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya, akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah menebal maupun menipis yang membuat pandangan menjadi fokus. Nah, jadi
positif itu tampak, kemudian menghilang, kemudian tampak lagi. Nah, itu adalah akibat dari adanya akomodasi mata, karena mata ini memiliki namanya otot silindris untuk berkontraksi sehingga objek yang dekat maupun jauh dapat difokuskan dengan retina. Kemudian untuk indera pembau itu sendiri, kenapa bisa merasakan bau maupun merasakan yang namanya manis ataupun pedas? Nah, karena alat indera pengecap maupun pembau ini saling berhubungan untuk merangsang bau maupun rasa dari makanan yang kemudian diterima oleh reseptor yang akan diteruskan ke pusat otak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun ketelatan waktu dikarenakan ada sedikit kendala. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.